I can't focus on what needs to get done. I'm on notice, hoping that you don't run. You think I'm tepid, but I'm misdiagnosed. Cause I'm a stalker, I seen all of your posts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Iksaniar Heravela, NIM 031, kelas 5A jurusan Tadris Bahasa Indonesia IAIN Tulung Agung. Dan video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar bahasa dan sastra Indonesia. Saya mendapatkan tugas pengembangan bahan ajar untuk kelas 7 semester 1 tentang teks legenda. Berikut adalah pengembangan bahan ajarnya. Check it out. Baik, untuk poin pertama yaitu mengenai judul bahan ajar yang saya kembangkan, yakni menyelidik struktur dan kebahasaan teks legenda daerah setempat. Untuk keunggulan bahan ajar yang akan saya kembangkan, yang pertama, bahasa lebih mudah dipahami. Jadi bahasa yang digunakan dalam bahan ajar teks legenda ini tidak terlalu bertele-tele, dan dengan begitu siswa akan lebih mudah mengerti dan memahami isi dari materi. Terus selanjutnya, adanya gambar atau ilustrasi yang lebih banyak dan menarik bagi para siswa. Dengan seperti itu, siswa tidak akan mudah bosan saat membaca atau memahami materi tentang teks legenda. Selanjutnya, terdapat contoh-contoh penerapan dan soal pada setiap materi yang telah ditelaah. Lalu yang terakhir, tampilan yang tidak monoton. Jadi dengan tampilan yang kreatif, inovatif akan membuat siswa tertarik untuk mendalami materi yang diberikan. Beralih ke bentuk bahan ajar yang saya kembangkan, saya memilih audio visual. Untuk pengertian struktur dan ciri kebahasaan dari teks legenda ini, pengertiannya, cerita rakyat di masa lampau yang menjadi ciri khas setiap bangsa yang memiliki kultur budaya beraneka ragam, mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing bangsa. Pada cerita ini dianggap benar-benar terjadi tetapi tidak dianggap suci, dan oleh yang mempunyai cerita sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi dan juga telah dibumbui dengan keajaiban, kesaktian, dan keistimewaan tokohnya. Selanjutnya adalah struktur dari teks legenda. Teks legenda ini terdapat 4 struktur. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini adalah bagian awal dari sebuah cerita. Nah, pada orientasi ini berisi pengenalan dari cerita legenda seperti pengenalan background, pengenalan tokoh, maupun latar tempat dan waktu. Selanjutnya, komplikasi. Klimaks dari cerita berisi puncak permasalahan yang dialami pada tokoh. Selanjutnya adalah resolusi, berisi pemecahan masalah yang dialami tokoh. Yang terakhir ada koda, merupakan bagian akhir pada cerita yang berisikan pesan dan amanat yang ada pada cerita legenda. Sekarang masuk ke dalam ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks legenda. Pada teks legenda ini menggunakan kata kerja. Kata kerjanya itu ada 2, biasanya memakai aktif transitif dan intransitif. Untuk kata kerja aktif transitif adalah kata kerja aktif yang memerlukan objek dalam kalimat, misalnya memakan, melempar, terus menyelesaikan, seperti itu. Kalau kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek dalam kalimat, misalnya tidur, diam, seperti itu. Selanjutnya adalah penggunaan kata sandang si dan sang. Nah, kata si dan sang ini ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Huruf awal si dan sang ditulis dengan huruf kapital jika kata-katanya itu diperlukan sebagai unsur nama diri. Jadi, penulisan si dan sang benar-benar perlu diperhatikan antara merujuk nama diri atau bukan. Contohnya, sang kuryang mulai bekerja. Tak lupa dia juga menggunakan kekuatan yang dia dapat dari sang ayah untuk memanggil Jin dan membantunya. Yang lanjut, penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Pada penggunaan keterangan ini, itu membuat
teks legenda agar lebih hidup ya. Selanjutnya penggunaan kata hubung. Nah, kata hubung ini digunakan sebagai penghubung antar kalimat dan intra kalimat. Untuk contohnya, beberapa tahun kemudian Sang Kuryang bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik. Lanjut ke kompetensi dasar KD 3.16, yaitu menelaah struktur dan kebiasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Untuk indikatornya sendiri, yang pertama mengidentifikasikan struktur legenda daerah setempat yang didengar atau dibaca. Yang kedua, melengkapi cerita legenda sesuai peristiwa pada teks legenda dengan struktur dan kaidah bahasa. Dan yang terakhir, menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Beralih pada kegiatan. Untuk kegiatannya, mempelajari bagaimana struktur dan kaidah bahasa pada teks legenda, lalu menentukan struktur dari teks legenda yang telah diberikan, dan melengkapi cerita legenda sesuai dengan yang telah dibaca dengan menggunakan struktur dan kaidah kebahasaan. Selanjutnya, menentukan perasaan tokoh dan rangkaian peristiwa yang terdapat di dalam teks legenda. Terakhir, memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Rubrik penilaian menggunakan teknik tulis, bentuk instrumennya uraian, dan kisi-kisinya sebagai berikut. Terdapat 5 indikator dan 5 butir instrumen. Lalu pedoman penilaiannya, dari masing-masing soal akan mendapatkan 2 skor antara 10 atau 20, yang 20 menjawab secara benar dan lengkap, yang 10 menjawab tetapi kurang lengkap. Untuk skornya nanti nilai yang diperoleh dikali 100 lalu dibagi nilai maksimal. Nah, itu tadi adalah pengembangan bahan ajar saya pada teks legenda untuk kelas 7 semester 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But that's not what I wanna do now. And I'm not tryna be with you now, you